ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Namun, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sarah Tahoma Sidabutar. Halo, perkenalkan nama saya Devi Ingati Waruhu. Halo, perkenalkan nama saya Rodebora Tinambunan. Perkenalkan, nama saya Yuni Indah Romeida Simangunso. Perkenalkan, nama saya Yunita Uliarta Aritona. Halo, nama saya Aditria Depa Tarigan. Halo, nama saya Enda Gloria NM Banurea. Nah, udah pada kenal kan semuanya? Jadi, kami adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas HKBP Nomensen Medan. Berikut, kami akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Vina Merina Sianipar, SPD MPD. Sendiri akan menjelaskan apa itu bahasa Indonesia, apa itu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, serta tujuan dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk bertukar komunikasi dengan manusia lainnya. Dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Persatuan Republik Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak bahasa-bahasa baru yang muncul di Indonesia. Contohnya, bahasa gaul dan bahasa asing. Dan yang lebih parahnya lagi, kita lebih sering menggunakan bahasa gaul serta bahasa asing tadi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Contohnya dalam pemakaian bahasa gaul. Kata ibu kita ganti dengan kata nyokap. Dan kita juga sering mencampur adukan bahasa asing serta bahasa Indonesia. Contohnya, aku tiba-tiba speechless. Speechless di sini artinya adalah terdiam. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri agar terjaga dan tidak punah. Dari tujuan tersebut, dilakukannya pembinaan terhadap bahasa Indonesia dikarenakan bahasa Indonesia mengalami kemunduran di negaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena kurang adanya kesadaran atau kebanggaan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai keperluan. Masyarakat lebih mementingkan atau lebih nyaman menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Contohnya, pada saat seseorang sedang merantau, jika bertemu dengan sesama sukunya, ia pasti lebih menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Lalu, perkembangan zaman yang semakin pesat, kecenderungan mengunggulkan bahasa asing atau bahasa Inggris pada setiap gedung, bandara, dan sekolah di negara Indonesia. Misalnya, pada bandara terbesar di Sumatera Utara, jika kita menginjakan kaki di bandara tersebut, kita disambut dengan penggunaan bahasa Inggris, yaitu Welcome to Kuala Namu International Airport. Dan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dapat mengurangi kosakata yang baik dan benar pada bahasa Indonesia. Contoh dari bahasa gaul yang pertama, bokap dan nyokap lo kagak pergi. Kalau digunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti ayah dan ibumu tidak pergi. Yang kedua, bego amat sih lo. Kalau digunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti bodoh sekali kamu. Dan yang selanjutnya, bahasa alay. Bahasa alay adalah bahasa yang diturunkan dari bahasa gaul, yang dimana banyak sekali anak remaja menggunakan bahasa tersebut dari lisan ataupun tulisan, yang dimana bila dalam lisan mereka sekali menggunakan dengan cakap yang secara langsung, gaji lu jadi orang, berarti gak jelas kau jadi orang. Yang kedua, gak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat dan akan menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia selama ini telah memperlihatkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Berbagai masalah-masalah yang menjadi sebuah permasalahan yang kemudian menjadikan upaya kita untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti penggunaan berbagai macam bahasa oleh kebanyakan masyarakat dengan dialek setempat
yang menjadikan bahasa tersebut sebagai alat untuk bergaul dan berkomunikasi. Masalah kebahasaan yang lain ialah bagaimana bahasa tersebut dalam ejaan dan dihafalkan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, ada 4 upaya kita, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, yang ketiga, tahap penerimaan, dan yang keempat, tahap penilaian. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Universitas HKBP Nomensen merupakan universitas swasta yang berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1954 yang beralamat Jalan Sutomo nomor 4A, Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun visi misi dari Universitas HKBP Nomensen adalah menjadi universitas yang unggul, bermartabat, dan berdaya saing global dalam melaksanakan melandaskan kasih Tuhan dan Ibu Pertiwi dengan moto Preo Deo et Patria. Adapun keunggulan dari Universitas HKBP Nomensen adalah melakukan kerjasama dengan 59 perguruan tinggi luar negeri. 2. Melakukan pertukaran mahasiswa dengan Asia, Amerika, dan negara lainnya. Dan menjadi hal yang paling utama adalah menjadi universitas yang unggul dan terakreditasi B. Universitas HKBP Nomensen memiliki 10 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki beberapa prodi, yakni Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki keunggulan, yakni memiliki dosen-dosen yang bermutu dan ahli pada bidangnya. Selain itu, prodi ini juga telah mengadakan Festival Bulan Bahasa, Seminar Nasional, dan Debat Bahasa. Selain itu, yang menjadi kebanggaan di prodi ini telah menciptakan satu karya, yakni sebuah buku yang berisikan tentang puisi kontemporer. Udah pada dengar kan adik-adik? Apa saja yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami untuk berkarya hingga ke penjuru dunia dengan cara mendaftar di Universitas HKBP Nomensen Medan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Kami tunggu kedatangan adik-adik. Sampai jumpa adik-adik.